Salam Rahayu, semoga kita sehat selalu. Nabi Muhammad adalah orang keturunan Jawa yang hidup di Arab. Banyak pendapat yang menyatakan tentang genealogi Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan salah satunya menyatakan bahwa Nabi Muhammad merupakan seorang muarobin. Hal ini seperti pendapat dari Miftahul Lutfi Muhammad, yaitu orang keturunan Indonesia yang hidup di daerah Timur Tengah. Jika benar pendapat ini, maka suatu anugerah yang sangat besar untuk bangsa Indonesia. Bangsa yang saat ini sedang terpuruk dengan perilakunya yang sangat jauh akan hikmah dan kesopanan. Bangsa yang saat ini sedang tidak memiliki tokoh panutan dan teladan yang menomorsatukan Tuhan sesuai dengan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Dengan adanya pendapat seperti ini, maka diharapkan adanya perubahan perilaku dan semangat kembali mempelajari suri tauladan manusia agung tersebut berupa hadis dan sejarahnya yang selama ini banyak ditinggalkan masyarakat Indonesia. Seperti kata budayawan M.H. Ainun Najib yang menyoroti dan menyimak tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam layak diduga sebagai seorang Arab Jawa, bukan Arab Tulen. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menolak digambar wajahnya demi menghindari kontroversi pada masa setelah ia wafat. Kontroversi itu terutama mengenai ciri fisik Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang layak diduga tidak persis Arab Tulen. Cara berjalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menunjukkan ciri gestur Arab Tulen yang mendongakkan kepala dan jumawa. Cara berjalan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ialah melangkah santun dan seperti menuruni ketinggian bukit. Cara berjalan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berat badan atas condong ke depan atau membungkuk dan kaki kuat berkuda-kuda. Tutur kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga lemah lembut. Tidak ada orang Arab Tulen yang demikian, terutama pada masa itu. Tutur kata yang lemah lembut ini khas orang Jawa. Berbeda jauh dari style Arab yang suka berbicara kasar dan meledak-ledak. Gestur dan tutur kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi magnet sehingga kehadirannya menyedot perhatian Arab-Arab Tulen. Nabi Muhammad suka bertapa atau khalwat. Bangsa Arab Tulen tidak memiliki tradisi ini. Bertapa itu adalah tradisi khas Jawa. Jika berbicara tentang garis keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak akan jauh pembicaraannya dengan Ibunda Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihi salam. Dan perlu diketahui pula bahwa nama Ismail merupakan bahasa Ibrani atau Yahudi, bukan asli bahasa Arab yang artinya hamba Tuhan. Ibunda Siti Hajar sebelumnya dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ia adalah budak yang utama dari Fir'aun Khufu, Raja Mesir kuno yang mengangkat dirinya sebagai Tuhan dan mengaku sebagai keturunan Ra dan Osiris, dewa matahari dan bulan bangsa Mesir kuno. Fir'aun Khufu menganggap dirinya pantas menjadi Tuhan karena selama hidupnya tidak pernah sakit secara kasat mata, semacam pilek dan batuk dan lain sebagainya. Ia berumur panjang konon sampai 600 tahun. Sampai kekuasaan yang absolut dan juga mutlak. Pada waktu pemerintahannya, guna mendukung jalannya pemerintahan serta pembangunan bangunan monumental, maka Fir'aun Khufu memerlukan para penambang emas yang saat itu hanya manusia dari Suwarnadwipa, atau yang lebih dikenal dengan Pulau Sumatera pada saat ini, yang memiliki kemampuan dalam menggali dan menambang emas. Fir'aun Khufu sudah mengetahui sepak terjang para penambang tersebut ketika mereka menggali dan menambang emas di bagian tengah dan selatan benua Afrika. Guna menunjang keinginan tersebut, maka Fir'aun Khufu mengundang para penambang-penambang emas tersebut di bawah pimpinan yaitu kakek dari ayahanda Ibu Siti Hajar. Beliau merupakan kepala ekspatriat dari Suwarnadwipa yang didatangkan oleh Fir'aun Khufu. Seiring dengan banyaknya tambang emas baru yang diketemukan, maka banyak pula bertambah para imigran dari daratan Suwarnadwipa yang menjadi penambang emas di negeri Mesir dan sudah diakui menjadi kelompok masyarakat tertentu di negeri Mesir. Semakin absolutnya kekuasaan Fir'aun Khufu, maka semakin pula dia berbuat semena-mena. Termasuk salah satunya adalah dia banyak meniduri para perawan dari rakyatnya. Tidak terkecuali dia tertarik oleh kecantikan Siti Hajar. Meskipun beliau merupakan putri ekspatriat penambang emas yang terkemuka.
Munculnya penyakit Raja Singa ini pertama kali mengidapnya adalah Fir'aun Khufu tersebut karena hobinya yang menyimpang. Di samping itu pula ketika Fir'aun Khufu setelah meniduri perawan rakyatnya maka dia akan menyunat perempuan tersebut. Selain itu penyakit darah tinggi dan diabetes juga mengidap si raja tersebut dikarenakan memakan makanan yang lezat-lezat. Hal tersebut banyak merisaukan Ayahanda Siti Hajar. Oleh karena itu, suatu ketika Ayahanda Siti Hajar menawarkan kepada Fir'aun agar Siti Hajar dianggap sebagai keluarganya. Hal itu agar Ibunda Hajar tidak ditiduri oleh Fir'aun Khufu dengan catatan Ayahanda Siti Hajar menyetorkan emas lebih banyak dan banyak menemukan tambang emas lagi. Pada saat itu, para permaisuri Fir'aun banyak yang menolak status Ibunda Siti Hajar yang merupakan keturunan luar bangsa Mesir, dan pada akhirnya agar membedakan status Ibunda Siti Hajar dengan para permaisuri, maka telinga Ibunda Siti Hajar ditindik atau diberikan anting-anting. Maka anting-anting ini merupakan bentuk aksesoris Ibunda Hajar yang pertama di dunia, di samping beliau pula yang mengenalkan sabuk untuk mengikat pinggang. Waktu pun berlalu hingga kedatangan Khalifah dagang yang dipimpin oleh Nabi Ibrahim. Hingga Fir'aun Khufu tertarik akan kecantikan Ibunda Sarah dan diboyonglah Ibunda Sarah ke istana Fir'aun. Dan ketika akan ditiduri, Fir'aun Khufu tidak sanggup menggerakkan badannya. Karena takut akan ketinggian ilmu Ibunda Sarah, maka si Fir'aun pun melepaskan Ibunda Sarah dan memberikan salah satu anggota keluarganya sebagai pembantu Ibunda Sarah, yaitu Ibunda Hajar. Dan Ibunda Hajar pun ikut rombongan dari Nabi Ibrahim yang kelak dinikahinya dan kemudian ditempatkan di Makkah serta mempunyai anak yang bernama Ismail dan mempunyai keturunan sebagai nabi penutup, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika misalkan memang diperlukan penelitian lebih lanjut, maka Nabi Muhammad pun meninggalkan fisiknya, yaitu berupa rambut yang disimpan di museum di Turki. Dari rambut maka akan banyak diketahui tentang gen, DNA, dan golongan darah yang nantinya dapat mengerucut pada genealogi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah Nabi Muhammad adalah orang keturunan Jawa yang hidup di Arab. Bagaimana menurut Kamradhimi Masa? Jika Kamradhimi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.